Jadi kalau anak laki-laki pertama, memang sejauh ini kalau pengamatan aku memang jarang ketemu anak laki-laki pertama apalagi yang sudah dewasa ya, yang memang lebih menonjol eksistensinya. Bisa jadi memang tidak alamiahnya dia, bisa jadi memang setelah perjalanan dia menjadi dewasa itu antara hancur oleh tekanan sehingga eksistensi sudah tidak muncul, atau memang terlalu diproteksi oleh ibunya tadi gitu, terlalu dimanja gitu kan, sehingga eksistensinya juga nggak berkembang jadinya gitu. Tapi kalau kita lihat yang anak-anak usia 5 tahun, 4 tahun itu memang kelihatan kali anak pertama laki-laki itu masih yang wah jago banget lah gitu. Ngelit banget lah gitu. Tapi kalau udah masuk usia SD, SMP, SMA itu kayaknya emang banyak yang terjadi di hidup mereka gitu. Nah ini berarti udah mulai gelap ya ceritanya gitu ya, udah mulai dark nih. Jadi nah ini kan akibat orang tua nih, akibat orang tua yang terlalu memberikan ekspektasi besar kepada anak pertama, baik itu anak laki-laki maupun juga anak perempuan gitu, berekspektasi besar, mampu mengasuh adik-adiknya, padahal tipenya bukan tipe pengasuh, tapi dipaksa ngasuh juga. Apalagi yang anak laki-laki yang memang sebenarnya dia tipenya mimpin, tapi dikasih beban terlalu besar, bukan sesuai umurnya. Akhirnya yang aslinya dia bisa memimpin dengan baik, malah antara dia melarikan diri dari amanah itu, atau malah memang tidak pernah muncul rasa kepemimpinan itu di anak-anak pertama ini. Nah, akhirnya kita lihat banyak anak pertama ini hidupnya malah penuh dengan beban. Iya. Sebenarnya kasihan, cuman karena mereka laki-laki ya banget. Nah, Dija sendiri kan pernah bilang gini kan sama Dija kan, Jah, jangan ngambil peran jadi pengganti Api sama Umi. Nah, ya kan? Ya. Kamu tuh tetap anak Api. Saking mengeksplorasi adik-adik yang menguasai adik-adiknya. Nah, apakah Dija ngerasa harus ngambil peran Api itu gara-gara ada tekanan dari Api juga, Api? Enggak bisa aja. Berarti bukan salah Api ya? Berarti dia ngerasa mandiri, terus level ngasuh dia dari penyakit itu sendiri udah, berarti. Iya, level ngasuh dia itu udah ngerasa bisa kayak Api ini. Slogannya anak pertama, kalau ada yang susah kenapa harus yang muda? Gitu. Kalau slogannya anak tahu, kalau ada yang muda kenapa harus yang susah? Kalau bisa nyaman kenapa enggak ya kalau tahu ya? Sekali karena tuh gini kan waktu pertama kali punya anak ketiga, dan waktu itu juga anak ketiganya tuh butuh perhatian khusus pas masih bayinya. Jadi kan anak kita yang kedua ditinggalin sama Dija, terus kitanya akur, dan si anak bako ini dengan pikirannya oh aku bisa gitu, jadilah mengasuh anak kedua, mengasuh adik pertama ini tuh kayak anak sendiri gitu. Ya karena ngerasa bisa itu gitu, justru tekanannya itu datang ketika Umi bilang itu anak Umi bukan anak Dija. Itu lama itu memproses. Aku harus ngapain? Kejadiannya kan pada saat anak ketiga yang lasak luar biasa ya kan, dia pernah step, dia pernah kejepit tangannya, pernah itu, jadi perhatian ke anak kedua kurang, akhirnya Dijah yang mengisi untuk memperhatikan anak kedua, jadi dia ngerasa aku juga bisa jadi emak bapak gitu ya. Udah bisa niduin anak ketiga, anak keempat, adik ketiga Balkis udah bisa niduin Balkis, udah bisa anak keempat, bisa ngurusan orang juga, ya udah masih di mawar. Tinggal dilegalisasi nanti nikahnya masih aman dan jadi orang tua ya kan. Ya jadi pertama kita sudah bahas tadi, memang ternyata beban di anak pertama ini memang ada, faktanya ada, tapi memang berbeda-beda di setiap anak ya. Jadi gimana dari pengasuhan orang tua nih, kadang ada yang akhirnya membebankan berlebihan sehingga malah tidak tumbuh dengan baik eksistensinya gitu. Nah, Dija sendiri nih, tadi kita bicara masalah adik, pernah nggak Dija merasa ketika adik-adik Dija lahir, ada Raka, ada Gazi, ada Balkis, pernah nggak Dija tiba-tiba ngerasa kok Api sama Umi nggak pernah ngeliat aku lagi ya gitu? Berkurang perhatian kami pernah nggak gara-gara ada apa saya sibling rivalry gitu ya kan? Kebalikannya malah. Soalnya kan sampai gede ini tuh dia masih suka nelfon Api tiap hari, apa umi, kadang masih dengan urusan mental health-nya, terus jadi mikir kayak ini kalau aku serewel ini Umi Api sempetnya nggak usah diada, nggak usah kumul. Kenapa kok pengen perhatian terus? Iya kayak
apa ke orang tua tuh masalah duit iya, masalah cowok iya, masalah sekolah iya. Ini kok aku nggak selesai juga soal orang tua gitu. Tapi adik-adik gimana nggak diurusin? Anak pertamanya rewel mulu. Tapi faktanya alhamdulillah adik-adik diurusin. Ya Allah, adik-adik diurusin. Walaupun dijanya pasti banyak istilahnya yang mesti ya memang kita kan memang tempat bersandar orang tua kan istilahnya gitu. Kemana lagi dia mau cerita kalau misalnya bukan ke orang tuanya, ke teman malah bisa jadi masalah gitu kan. Kayak Terima kasih Dija sudah menganggap kami sebagai good parents. jadi pas nyampe Indonesia ini malah kayak oh beneran bisa kual semua ternyata. Wow. Tapi kalau misalnya dari pertemanan Dija ada nggak yang pernah cerita tuh? Adik aku lahir, aku ngerasa diabaikan gitu, ada nggak? Ada ya ya banyak yang cerita kayak gitu kayak setelah ada adik itu dianya bukan terabaikan lebih ke langsung dianggap sama dia kan dianggap sama dipercaya itu tuh beda ya kalau dianggap tuh lebih ditelantarkan tidak pedulikan dianggap sepele gitu jadi yang bersaing sama adiknya ada atau tapi di sebagian kasus ada juga yang perhatian itu tetap menyala di anak pertama akhirnya adik-adik yang lain itu nggak tulus gitu. Ada ya? Ada. Nah, tapi aku sama salah satu adik-adik yang di Mesir. Yang lain tuh dia nggak kuosan, dia anak pertama kan. Ternyata dia anak kedua. Jadi ini spesialin kakaknya. Oh iya. Apalagi kalau kakaknya prestasi gitu ya. Kakaknya berprestasi gitu kan, terus adiknya tidak seperti kakaknya gitu Iya. kan. Mulailah tersisihkan perhatian orang tua kepada adiknya. Dia masuk pesantren karena kakaknya rewel mau pengen masuk pesantren. Masukin berdua, kakaknya nggak nyaman, kakaknya minta pulang, kakaknya dipulangin, adiknya disuruh tetap di situ. Apa tidak merasa dibuang gitu loh? Dia masuk pesantren gara-gara kakaknya, terus kakaknya keluar ini tahan di sana. Tahan di sana. Tapi dia nggak suka di pesantren itu juga. Dia nggak juga nggak suka. Tapi dianya nggak dibolehin pulang, kakaknya doang. Nggak fair ya. Ya. Sejauh ini tapi kalau yang sampai parah-parah banget anak pertama ditelantarin karena dia anak pertama sih enggak. Ada kemarin itu kan aku lihat video itu kan, si kakak paling besar ini, kakak pertama cewek itu, udah nangis-nangis gitu kan, tapi bapak itu nasihatin, kakak kan paling pintar, paling udah ngerti gini gitu. Ada sih. Aku bilang, dia lah makin hancur ini. Tapi bukan yang kenal dekat, cuman pernah sekali 2 kali di talk teman kerja. Terus dia ini emang sekarang ayahnya entah kemana, jadi memang latarnya broken home. Terus dia anak pertama dan adik-adik itu udah SMA, udah kuliah juga masih mikirnya tuh dia orang berduit gitu. Jadi dia benar-benar ke pressure buat kerja dari sisi atas sama sisi adik-adik. Jadi dari atas bawah tuh tertekan. Nah, saking tertekannya, akhirnya dia sampai ngambil kerja yang harus buka tudung gitu-gitu. Karena yang diperhatikan oleh keluarga dia itu hanya duit. Dia tidak Sedih amat ya. dia tidak terpikirkan sebagai manusia itu dia tidak merasa dianggap seperti itu. Dia cuma dianggap mesin uang. Itu yang disebut apa, sandwich generation itu. Iya, jadi dia tekan atas bawah. Untuk menciptakan harga dirinya, untuk menganggap dirinya itu berharga, dia juga harus masukkan duit. Kalau dia nggak punya duit, dia juga tidak masukin harga duit. Karena sekelilingnya menganggap dia berharga duit kalau ada berharga diri kalau ada duit. Ya. Kapitalis betul ya. Banyak sih, banyak emang yang orang tuanya tuh yang, Kak, mana uang tuh ayah? Kak, ayah butuh ini. Ada, itu lagi nginep di rumahnya, dia itu ngajar, teleponan sama ibunya, tiba-tiba ibunya bilang, mana ibu belum nyicipin gaji kamu? Pas dengar itu langsung, Canda mungkin tuh ja. Iya anak cewek, soalnya dia langsung dibelain sama adiknya, kayak, bu gaji kakak itu tuh lebih besar loh dari orang S2. Dibelain adiknya, Iya, ibunya yang dibelain. Enggak, langsung ngebelain kakaknya, adiknya langsung ngebela kakaknya. Jadi ibu tuh belum ngapain bukan karena gaji kakaknya kecil gitu. Tapi maksudnya menurut dia nggak pantas ibu tuh ngomong gitu apalagi ke anak cewek. Gitu ya, luar biasa ya. Pernah nggak atau terakhir kali kapan Dija itu merasa bebas sebagai anak tanpa harus menjadi contoh gitu?
sampai sekarang belum pernah merasakan itu atau pernah merasakan sesekali atau nggak ada stigma itu nggak pernah lengket sama aku pasti dijadiin contoh gitu. Oke, kalau lagi Soalnya anak bako nih. iya. Kalau lagi nggak ada adik-adik, kalau lagi nggak ada adik-adik, ya kayak gini kan adik-adik bersama gitu. Ya udah, aku tuh hanya anak api umi gitu. Apalagi duduknya selalu di tengah ya Ya, kan? Umi Api istirahat jadi tengah, Umi Api mobil jadi tengah. Gimana pun dia jadi tengah. Jadi kalau misalnya lagi bete tendang dari tengah, jatuhin dari kasur. Jadi kalau ada adik nggak ada tuh nggak ada rasa pressure harus jadi teladan. Tapi kalau udah ada adik-adik, mungkin daripada pressure lebih ke tanggung jawab moral. Kayak nggak mungkin ketika aku lebih tua lebih banyak pengalaman, tapi adik-adik itu tidak bisa melihat hasil dari pengalaman itu gitu. Kayak saya kan lagi nelfon Api, lagi nangis-nangis, tiba-tiba muka adik nongol tuh langsung berhenti gitu nangisnya, langsung hilang aja. Aku contoh gitu Iya ya. langsung aku sudah aku Oh, berarti nanti kalau nangis-nangis dia mewek-mewek terus tapi nanti liatin adanya di depannya. Nggak gitu juga. Nggak soalnya nangis juga tengah malam ya kan, adanya udah pada tidur. semua. Tahu dia kapan harus menangis dan mengadu. Kadang juga kalau ada muncul mbak Inap sana dulu teteh mau ngomong serius sama Api yang tadi hilang. Seru juga.